Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kajian malam ini kitab Al-Wabilus Sayyibnya tentang fi adhkaril karbi wal gham wal husni wal ham, tentang zikir-zikir saat berada dalam sulit, susah, sedih, cemas. Artinya zikiran-zikiran apa yang kita baca saat berada dalam posisi kesedihan dan kesusahan. Karena kita semua sudah maklum bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Akan ada saja ujian-ujian yang membuat kita menjadi sedih, menjadi susah, menjadi sulit, menjadi cemas. Nah, tentu hal ini adalah merupakan peristiwa kehidupan yang mau tidak mau harus dijalani oleh manusia. Kalau Bapak dan Ibu pernah dulu kenal sebuah kitab yang cukup bestseller itu ya, kitabnya Syekh Aid Al-Qarni, judul kitabnya itu La Tahzan, jangan bersedih. Itu dulu kitabnya menjadi bestseller banget ya, termasuk di Indonesia, di Timur Tengah laku keras. Judulnya Jangan Bersedih. Jadi memang membahas tentang beberapa hal, memberikan motivasi untuk kita tidak terlalu larut dalam kesedihan saat berada dalam sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup itu. Dan yang terbaru itu kitabnya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi, judul kitabnya itu adalah Inna Ma'al Usri Yusra. Jadi cukup booming juga ya. Kitabnya mengambil dari ayat Al-Quran, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di balik kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan yang mungkin dialami manusia, nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Dan ternyata kitabnya jauh lebih tebal lagi itu ya. Saya baca itu sampai luar biasa. Jadi hampir ada 649 topik yang berbicara tentang hal-hal yang mungkin membuat kita sedih. Jadi tinggal ngepaskan saja gitu kan. Jadi kalau bapak atau ibu lagi sedih karena dibully orang, dirasani orang, maka lalu kemudian ini loh, jadi 1-2 lembar. Kalau sedih lagi tidak punya uang, dibahas gitu. Kalau sedih lagi kehilangan barang, dibahas ya. Kalau lagi sedih saat merasa dicela oleh orang, saat kemudian kehilangan anak, kehilangan barang, ada banyak, sampai kira-kira 649. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi persoalan yang sedang dihadapi, dan cukup bagus itu untuk menjadi motivasi. Jadi hampir tidak ada yang kemudian tidak dibahas di situ. Jadi kalau merasa gini, atau lagi bagaimana tentang jabatannya lagi dihilangkan, atau popularitasnya tidak ada dan sebagainya. Semua itu intinya tidak usah susah gitu. Tidak usah terlalu membuat sedih banget gitu ya. Dan cukup luar biasa kalau bapak dan ibu mau baca buku itu. Sesuaikan saja dengan apa yang menjadi masalahnya.
Di kitabnya Ibnu Qayyim Madarijus Salikin itu ketika membahas tentang masalah kesedihan itu, beliau sampaikan al-husnu la maslahata fihi lil qalbi wa ahabbu syai'in ila syaitan wa huwa laisa bimatlubi wala maqsudi wala fihi faidah wa qad ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kata beliau, kesedihan itu hampir tidak banyak manfaatnya, tidak ada maslahatnya untuk hati itu. Jadi kalau larut dalam kesedihan itu tidak ada gunanya dalam hati. Dan posisi sedih itu sangat disukai oleh setan, karena setan langsung bisa untuk melakukan penguasaan pada diri seseorang di saat dalam kondisi sedih atau susah itu. Maka oleh karena itu jangan sampai kemudian kita berada dalam larut dalam kesedihan itu. Segera pada saat kita kemudian akan berubah kondisi saat sedih itu, segera minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Rasulullah diantaranya berdoa agar kemudian dihindarkan, dijauhkan dari yang namanya kesusahan, kecemasan dan kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh dengan doa-doa seperti itu. Tetapi jangan pernah kemudian berhenti dalam kesabaran. Jadi sedih-sedih itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sedih, penyakit, kesedihan-kesedihan yang dimunculkan itu sebenarnya untuk menggugurkan. Dan jangan berhenti, jangan bosan untuk sabar, karena memang pahala sabar itu adalah pahala yang unlimited. Bahkan nanti orang-orang yang ternyata masuk surga itu dikasih salam oleh para malaikat penjaga itu dengan ucapan salam alaikum bima sabartum. Jadi dikasih salam itu, ini adalah nikmat karena kamu selama di dunia sabar. Jadi itulah bagian-bagian dari hal yang harus kita ketahui. Yusuf itu yang berbicara tentang cerita terbaik dalam Al-Quran itu, ahsanul qasas dalam Al-Quran itu, cerita terbaik dalam Al-Quran itu adalah Quran surat Yusuf. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu bisa melihat salah satu episodenya dari kisah Nabi Yusuf itu. Di surat Yusuf itu adalah bahwa ternyata kesedihan yang sangat sedih itu bisa membuat kebutaan, bisa membuat katarak. Jadi penyakit mata katarak itu atau kemudian bisa buta itu adalah karena terlalu sedih yang berkepanjangan atau kemudian terlalu gembira yang berkepanjangan. Maka kita lihat misalnya di kitabnya Dr. Nadia Tayyara itu Mausu'atul Ijaz Al-Quran, di situ diselipkan kesedihan itu dapat menyebabkan kebutaan. Itu di Quran surat Yusuf 84, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wabyaddat aynahu minal husni fahuwa kadhim. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, betapa aku sangat kasihan, berduka terhadap Yusuf. Kedua matanya menjadi putih karena sedih, dan dia adalah seorang yang menahan marah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yakub itu mengalami kebutaan akibat kesedihan yang panjang sekali setelah kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf itu. Jadi kalimat wabyaddat ainahu maknanya mata itu terkena cairan putih atau katarak, ya. Jadi kedokteran modern sekarang itu menyimpulkan bahwa kesedihan yang berlebihan, jadi terlalu banyak nangis itu, sedih berlebihan,
atau juga karena gembira yang meluap-luap, itu dapat membuat mengalami kataraknya mata kita ini. Jadi cairan putih itu menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam kornea mata, dan kondisi ini bisa terjadi secara parsial atau total, itu tergantung kepada kadar kegelapannya. Nah, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kesedihan atau kegembiraan yang berlebihan itu dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin yang berakibat pada naiknya kadar gula dalam darah. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan penyakit katarak gitu. Jadi jangan terlalu sedih berkepanjangan. Nah, jadi terlalu banyak nangis terus sedih gitu kan, ya itu juga akan membuat katarak. Dan luar biasanya di kitabnya Syekh Fuad Al-Aris itu yang khusus membahas surat Yusuf itu, jadi di Lataifut Tafsir min Surati Yusuf itu beliau memberikan gambaran bahwa model fase orang sedih itu biasanya pertama tadi disebut dengan watawalla anhum, berpaling dari mereka. Jadi biasanya manusia kalau orang itu kalau sedih ingin nyepi, ingin menyendiri dulu ya, mau menyendiri dulu biar tenang karena dia butuh keadaan yang nyaman. Itu sudah model orang sedih. Jadi dia tidak mau diganggu. Sudah. Jadi jangan dipaksa apa-apa, tidak usah ya. Sudah aku mau sendiri dulu. Jadi dalam konteks ini adalah Nabi Yakub itu watawalla anhu, berpaling dari anak-anaknya yang mereka kemudian mengadu itu. Kemudian yang kedua dengan mengucapkan setelah tenang mengatakan ya asafa ala Yusuf, kasihan, sungguh berduka pada Yusuf itu. Dan ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita ini mendapatkan kalimat istirja itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, jadi tidak pada umat yang lain. Jadi katanya Sa'id bin Jubair itu hebat, umatnya Nabi Muhammad ini dihargai. Ketika ada sesuatu musibah, sesuatu yang tidak baik, kita diajarkan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita. Indah sekali itu. Sesungguhnya kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi ini Nabi Yakub ketika kemudian ada musibah begitu cuma mengucapkan ya asafa ala Yusuf, kasihan, aku berduka cita dengan Yusuf. Nah di situ kemudian wabyaddat ainahu, jadi kesedihan yang mendalam itu membuat kehilangan cahaya, dan inilah yang kemudian diderita oleh Nabi Yakub ya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kesedihan itu terlalu berlebihan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memang tahu bahwa manusia itu mengalami kesedihan itu tergantung model sedihnya. Ada yang sekedar ringan saja, sedih sebentar, tapi ada yang menyisakan luka. Bahkan ada yang kemudian luka dalam banget sehingga kemudian susah untuk membuat move on lagi karena terlalu sedih itu. Tetapi hati-hati saat kita berada dalam kondisi itu, jangan sampai kehilangan kepercayaan diri kepada Allah. Ini berbahaya. Kenapa? Karena betul-betul itu disebutkan setan itu sangat suka dengan kondisi seorang hamba dalam kesulitan, apalagi dalam kesedihan. Pasti dia akan merangkul dan akan berniat menolong atau apa saja yang dilakukan ketika kita tidak minta perlindungan kepada Allah. Biasanya ingin mencakar-cakar dirinya, atau kemudian nangis-nangis sendiri, mukul-mukul diri sendiri, atau kemudian marah kepada orang yang membuat kita sedih. Jadi hati-hati pada kondisi seperti itu, sering muncul seperti itu. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai kemudian kita termasuk hamba Allah yang kemudian putus asa dari rahmat Allah saat diberi sebuah ujian yang membuat kita sedih itu. Allah Subhanahu wa taala berpesan itu, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah,
karena berputus asa itu hanya orang-orang kafir. Nah, ini diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian menjadi orang yang sedih. Sampai nasihat dari Syekh Muhammad Abdul Atibu Khairi itu menyatakan begini, kenapa harus sedih kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhanmu adalah Allah? Kenapa harus sedih kalau kamu sudah yakin bahwa nabimu adalah Nabi Muhammad? Kenapa harus sedih kalau Quran dan hadis sudah menjadi petunjuk kamu? Kenapa kamu harus sedih kalau banyak orang yang sudah mendoakan kamu? Orang-orang yang mendoakan kita kan banyak, teman-teman kita, bapak ibu kita, kemudian juga sahabat-sahabat kita. Makanya kemudian kalau ada kalimat doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu mendoakan kita semuanya, saling mendoakan. Kenapa harus sedih? Bukankah banyak yang sudah mendoakan kita? Jangan jadi orang yang terlalu larut dalam kesedihan itu. Bukankah juga sering saya sampaikan bahwa ketika engkau disakiti, ketika engkau kemudian dirasani, Rasulullah itu jauh lebih disakiti. Ya. Kekasih Allah, orang yang paling mulia nanti di hari kiamat, dibilang orang gila, tukang sihir, dilempar. Kalau kita belum sempat untuk dibilang orang gila, tukang sihir, ada yang lempar kita? Tidak ada masih. Rasulullah itu sempat seperti itu. Jadi itulah yang membuat kemudian kekasih Allah saja yang baik gitu kan. Kalau kita kan baru merasa baik dalam beberapa tahun ini misalnya gitu kan, sudah kemudian ketika ada yang, jadi harus memang diuji memang. Kalau mulus-mulus saja itu kan nilai pahala sabarnya jadi tidak ada. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sedikit sebelum kita pada kajian khususnya, dan di sini ada yang menarik penjelasannya adalah bahwa di samping kesedihan yang panjang itu akan membuat kebutaan, ya, yang dimulai dari katarak itu, juga yang menarik di penjelasan kitabnya Dr. Nadia Tayyara ini tentang mukjizat Al-Quran itu disebutkan bahwa keringat itu dapat menyembuhkan katarak, ya. Tetapi jangan coba-coba dipakai sendiri gitu ya, capek coba, oh hari ya Al-Quran keringat ini bisa menyembuhkan katarak ya. Jadi kalau nanti kakeknya neneknya kemudian katarak lah coba sebre-ebelo sampai buru itu kan. jadi mari kita perhatikan misalnya dalam Quran surat Yusuf ayat 93 dan juga 96 itu disebutkan, idhabu biqamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi'alikum ajmain. Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini, katanya Nabi Yusuf, lalu letakkan ke wajah ayahku. Suruh bawa gamisnya Nabi Yusuf, lalu suruh letakkan di wajahnya Nabi Yakub. Niscaya dia akan melihat kembali, dan bawalah keluarga kalian semuanya kepadaku. Nah itu di Quran surat Yusuf ayat 93. Di surat Yusuf 96, falamma anja'al basiru walqau ala wajhi fartadda basira, tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkan baju gamis ke wajah Nabi Yakub. Jadi baju gamisnya Nabi Yusuf diletakkan di wajahnya Nabi Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Nah kedua ayat ini, surat Yusuf 93 dan surat Yusuf 96, ini mengisyaratkan bahwa Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub setelah mengusapkan baju dari baju gamisnya Nabi Yusuf. Nah peristiwa bersejarah ini kemudian mendorong seorang ilmuwan Mesir itu untuk mengungkap rahasia di balik kesembuhan mata Nabi Yakub. Kan jadi menarik, kok bisa sembuh pakai baju ya, pakai diusapkan bajunya Nabi Yusuf ya. Itu nanti, tapi tidak boleh
ada ayat gini, ibu bapak sedih terus bajunya diginikan. Nah ini menjadi menarik. Nah ternyata ilmuwan Mesir itu mencoba, ada apa sih kok bisa. Hanya kalau kita perhatikan, apa sih di baju gamis itu, tidak ada apa-apa kecuali apa? Keringat, bau keringat dan keringatnya. Nah percobaan ilmiah pertama dilakukan terhadap hewan, baru kemudian terhadap manusia. Setelah ilmuwan Mesir ini mencoba mengeluarkan lensa mata melalui operasi, kemudian lensa mata itu direndam dengan keringat. Setelah direndam dengan keringat, terjadi perubahan secara bertahap pada lensa itu. Hampir 90% penyembuhan katarak berhasil dilakukan dengan keringat. Nah, tapi keringatnya nanti modelnya sudah dipakai apa namanya, sudah pakai yang kimia ya, artinya sudah memang sudah dibuat, bukan pas keringat sendiri terus campur gitu. Aja mas buru kapi, mare olahraga pas pagi-pagi, wah tambah buru itu kan. tetapi ini menjadi perhatian buat kita bahwa ternyata ada sesuatu di situ. Akhirnya lensa mata itu yang kena katarak itu memang ada yang zat yang mengandung sama seperti di keringat. Maksudnya kandungan keringat itu apa? Dibuatlah itu untuk merendam lensa mata sehingga nanti kataraknya bisa kembali, bukan keringatnya ya. Nah ini kan betapa luar biasanya kalau kita memperhatikan keilmuan ya. Nah sekedar tambahan yang menarik adalah saat kemudian anak-anaknya Nabi Yusuf itu minta permohonan maaf, permohonan ampun kepada Nabi Yakub atau kepada ayahnya, itu di dalam Quran surat Yusuf ayat 97 sampai 98, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Mereka itu bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Nabi Yakub ya, mohonkan ampun kepada Allah gitu ya atas perlakuan buruk yang sudah mereka lakukan. Dan di situ ternyata luar biasanya itu ada penyebutan, wahai ayahku mintakanlah ampun kepada Tuhan tentang dosa-dosa kami. Jadi disebut dengan dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi tidak cuma dosa satu, karena yang kita tahu seolah-olah dosanya putra-putranya Nabi Yakub itu adalah menceburkan Yusuf ke sumur. Ternyata enggak. Jadi kalau secara psikologis itu paling tidak ada 8 dosa yang dilakukan. Pertama, mereka bersekongkol merencanakan pembuangan Yusuf atau pembunuhan kepada Yusuf. Jadi kalau sudah merencanakan itu, ini yang pertama. Kalau sekarang lagi viral perencanaan pembunuhan, ini sudah dosa pertama itu. Yang kita tahu kan dosanya cuma satu, ternyata di situ disebut istaghfir lana dzunubana. Jadi dosa-dosanya yang banyak mereka itu. Nah, dosa kedua itu adalah menunjukkan rasa cerita yang cinta banget kepada Yusuf, padahal sebenarnya sangat membenci Yusuf. Jadi di depan bapaknya, kami ini cinta sama Yusuf gitu kan. Dia pura-pura. Nah, model orang yang berpura-pura begini itu cinta di depannya tapi di belakang ya, itu jelek. Gitu namanya mudabdab ya. Jadi dzul wajhain itu tidak baik. Makanya jadi orang itu harus apa adanya. Apa adanya, di depan orangnya baik, di belakang juga baik. Biasa saja. Kita ini kan kadang-kadang jadi mudabdab gitu. Mudabdab itu di depannya baik-baik tapi Ibu Dina itu banyak yang begitu. Itu modelnya orang mudabdab seperti itu, bahaya itu. Dia berarti hatinya tidak bersih. Harusnya kita itu depan belakang sama. Jadi kalau ada yang perlu diklarifikasi, klarifikasi saja. Tidak usah kemudian di depan bahasanya itu model asal bapak senang, atau kemudian ngatok cari pujian tapi di belakangnya itu beda.
model manusia ini berbahaya, kriteria seperti ini, dan itu dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi di depan Nabi Yakub, cinta sayang ini, padahal mereka membenci ya. Dosa ketiga itu adalah saat membawa Yusuf dengan mengatakan akan menjaganya, sementara niat sesungguhnya adalah ingin membunuh. Dosa keempat itu mereka melemparkan Yusuf yang masih kecil itu ke dalam sumur. Dosa kelima, ketika datang menjumpai Yakub sambil membawa baju yang sudah dilumuri darah. Jadi itu bohong lagi. Dosa keenam, dusta yang mereka katakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dosa ketujuh, ketika berada di hadapan Al-Aziz, waktu itu sudah ada di Mesir, mereka menuduh justru Nabi Yusuf telah mencuri. Dan dosa kedelapan, dan inilah yang paling berat, adalah dosa yang membuat orang tuanya atau membuat ayahnya sedih berkepanjangan sampai kemudian menjadikan Nabi Yakub itu matanya buta. Itulah 8 kesalahan dosa. Jadi mereka meminta kepada Nabi Yakub, mintakan kepada Allah dosa-dosa kami ini diampuni karena kami ini sudah salah gitu. Itu kata mereka. Tetapi lalu kemudian di dalam Al-Quran itu tersebut qala saufa astaghfirulakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Jadi ada penundaan. Jadi seolah-olah bahasanya ketika mereka minta untuk didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah, lalu kemudian Nabi Yakub menyatakan gitu kan. Ada saufa itu ditunda. Ada ulama tafsir menyatakan bahwa memberikan pelajaran bahwa nyakitin hati itu jauh lebih sakit daripada nyakitin fisik. Jadi kan mereka mau minta ampunan pada Allah, tapi kalau minta ampunan itu gampang ya, artinya kamu sudah melakukan kesalahan sama Yusuf ya, tapi nyakitin ayahmu ini sakit gitu loh. Nah, makanya ini juga sering kita sampaikan, hati-hati buat orang yang sudah rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin pengajian, jangan seperti kantong bocor. Jadi istilah al-kisul maskub itu, kantong bocor itu adalah orang-orang yang beramal tapi kemudian hilang. Makanya ketika Rasulullah SAW diadukan oleh seorang mengadu kepada Rasulullah tentang 2 model perempuan, satu perempuan rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia mulutnya itu, lisannya itu tajam, suka nyakitin tetangganya. Maka Rasulullah langsung mengatakan hiya finnar. Dan memang hadisnya itu perempuan di neraka ini, perempuan ini. Tapi lalu kemudian satu perempuan yang lain diberikan contoh, perempuannya sholatnya biasa saja, artinya yang wajib saja gitu ya, tidak terlalu kayak ahli sholat. Lalu kemudian puasanya juga begitu, yang wajib biasa saja, sedekahnya juga yang dia punya, tapi dia mulutnya bagus, tidak tajam, tidak suka nyerang orang, nyakiti, mencela orang. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Hiya fil jannah, perempuan ini di surga. Itulah artinya, makanya Syekh Al-Khalafi itu menyatakan tanda kesohehan ibadah seseorang adalah soheh akhlaknya. Tanda kesolehan ibadah seseorang itu, benarnya ibadah seseorang ditandai dengan akhlak yang benar. Jadi kalau akhlaknya rusak, walaupun dia kelihatan dalam kesehariannya agama tampak, tapi akhlaknya rusak, maka sesungguhnya ibadahnya tidak soleh, tidak baik. Maka tidak akan ditemukan kontradiktif yang sering muncul. Kenapa ada orang yang rajin sholat tapi dia suka maksiat? Kenapa ada orang yang rajin puasa tapi rajin ngerasani dan menggibahi orang? Itu kan kontradiktif. Kenapa ada orang yang haji dan umroh rajin tapi dia berlaku zalim kepada banyak orang?
Jadi tidak akan ada lagi kontradiktif kalau ibadah yang dilakukan itu soleh, benar sahih. Makanya katanya Syekh Al-Khalafi itu, tanda kesalehan ibadah seseorang itu ditandai dengan soleh dan sahihnya akhlak yang dia lakukan. Di situ kita pahami bersama bahwa saat kita kemudian berada dalam usaha atau kondisi menjadikan diri kita ini bagus, harus kemudian antara ibadah yang dilakukan itu sama sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kenapa akhlak itu kemudian diperhatikan ya? Jadi orang itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus loh, puasa bagus, dia suka ke pengajian, lisannya terjaga, akhlaknya terjaga, itu bagus. Jadi tidak ada kontradiktif. Nah, kenapa kemudian akhlak ini menjadi penting? Karena memang Nabi kita pun kemudian dipuji oleh Allah karena memiliki akhlak yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan orang yang akhlaknya bagus ini, 3 keuntungannya itu jelas disebutkan dalam hadis. Pertama, akhlak yang bagus itu akan membuat derajat orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi akhlaknya bagus, itu akan membuat orang ini nanti di akhirat menjadi disebut sebagai ahli puasa, ahli sholat, walaupun ibadahnya biasa, karena didukung oleh akhlak yang bagus. Dan yang kedua, akhlak yang bagus ini juga akan menjadi timbangan paling berat nanti di akhirat saat mizan. Jadi timbangan paling berat itu adalah kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan akhlak yang bagus, berat. Dan yang ketiga disebutkan nanti orang yang dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang kemudian memiliki akhlak yang terpuji. Jadi harus sweet Pak, antara ibadah sholat ibadahnya dengan akhlaknya. Tapi kalau kontradiktif, kalau kok gitu tapi kok gitu, itu berarti ada yang tidak soleh, ada yang tidak sahih dalam ibadahnya, hanya dalam penampakan saja, penampilannya bagus tapi kemudian dia kok tidak jadi muslim yang baik, tidak jadi muslimah yang baik, berarti dia berada di dalam ketidaksahihan ibadah itu sendiri. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kini akan saya bacakan beberapa zikir atau doa pada saat kita dalam keadaan sedih dan susah. Saya ambil di kitabnya Al-Wabilus Sayyib, itu ada 7 riwayat sebenarnya, tetapi ini juga bisa menjadi zikiran-zikiran umum lah ya. Disebutkan pertama riwayat dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Jadi adalah Nabi itu jika menghadapi persoalan yang sulit, pelik, lalu kemudian beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Coba bersama-sama, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya. Jadi wahai zat yang maha hidup, yang senantiasa mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon keselamatan, aku minta tolong. Jadi langsung aja ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Jadi sambil begitu ya hayyu ya qayyum. Jadi kalau tahu itu enak Pak, wahai zat yang maha hidup dan mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama faqala subhanallahil azim, fa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Nah, suatu saat kalau Bapak dan Ibu mengalami sebuah kesulitan, kesedihan, berat di pikiran itu berat. Nah, kalau Rasulullah itu pernah kemudian mengalami itu, lalu kemudian mengangkat kepalanya ke langit sambil mengucapkan subhanallahiladzim, subhanallah. Jadi melihat ke langit, subhanallahiladzim. Coba bersama-sama,
Subhanallahil adzim. Subhanallahil adzim. Nah, kalau kita ingin sungguh-sungguh dalam berdoa itu ditambahi dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum subhanallahil adzim. Sambil melihat langit. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Jadi ketika wah ini kita ini memang lemah, kita ini memang punya salah, kita ini punya kelemahan, kita punya apapun, maka kemudian sucikan Allah. Subhanallahil adzim, ya hayyu ya qayyum. Subhanallahil adzim. Jadi jangan berteriak-teriak, memukul-mukul atau menarik-narik, kemudian mukul-mukul kucing yang tidak salah ditendangin, dilempar apa. Tidak usah begitu. Langsung saja lihat ke langit, ya hayyu ya qayyum. Subhanallahil adzim. Subhanallah. Subhanallahil adzim. Kemudian riwayat dari Asma binti Umais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karbi. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi maukah aku ajarkan kalimat-kalimat ketika kamu berada dalam menghadapi kesusahan atau berada dalam kesusahan? Maka Rasulullah kemudian menyatakan, ucapkanlah Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Coba bersama-sama, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi nanti kalau ibu bapak lagi sedih, lagi susah, ada yang pikir, ya sambil begini, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah, seperti itu. Jadi ini ungkapan-ungkapan kesedihan dan kesusahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti semuanya ini bisa dibaca, ya, boleh semuanya dibaca. Kemudian riwayat Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Jadi ini adalah doa-doa atau zikir yang dibaca pada saat dalam kesusahan atau dalam kesedihan adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Jadi ya Allah, saya memohon rahmatmu, jangan pernah engkau tinggalkan sedikit pun, jangan engkau biarkan aku sedetik pun. Perbaikilah urusanku ini semuanya ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya. Jadi ya Allah, aku memohon rahmatmu, jangan sampai engkau biarkan aku sendirian, engkau tinggalkan aku sendirian mengurus masalah ini sedetik pun. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya seperti itu. Jadi seolah-olah kita ingin jangan sampai ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditinggalkan sebentar saja oleh Allah itu berbahaya. Maka contoh orang tidur saja, jangan sampai dalam kondisi tidur itu ditinggalkan oleh Allah. Kalau ditinggalkan oleh Allah, tiba-tiba ada makhluk atau kemudian binatang yang masuk ke hidung, ke kuping, itu kalau ditinggalkan Allah, siapa yang tahu? Maka minta kepada Allah untuk tidak ditinggalkan. Mari kita baca, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Jadi itu artinya bermohon rahmat Allah agar kemudian tidak ditinggalkan oleh Allah sedikit pun, sedetik pun. Lalu kemudian meminta urusannya diperbaiki semuanya oleh Allah. Jadi kalau bahasa orang memperbaiki komputer itu semuanya di restart kembali, semuanya diperbagus lagi. Wa asli lisani kullau, ya Allah urusanku ya Allah, hanya engkau yang bisa memperbaiki kembali semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kemudian riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini sudah pernah kita bahas secara khusus dulu, yaitu dakwatu akhi Dhinun
idda'a wa huwa fil batnil haud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu boleh juga ketika dalam kesusahan atau kesedihan itu cukup membaca berulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh seperti itu juga. Dan kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi menghadapi kesusahan, beliau berdoa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dan yang terakhir itu adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini juga yang sering dibaca dan cukup panjang, tapi ini sudah sering dibaca orang yang lagi sedih atau kesusahan, ya. Boleh dilanjutkan ini. Ma'asaba 'abdan hammun wala hazn faqala, siapa orang yang kemudian ditimpa hamba ditimpa kesedihan, kesusahan, maka lalu kemudian dia mengatakan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasyati biyadika madin fi hukmuk adlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bi fi ilmil ghaib indaka an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura saddi wa jala'i huzni wa dhahabi hammi illa adhaballahu hammahu wa asnahu wa abdala makanahu farah. Jadi kalau sudah baca itu, maka kemudian Rasulullah menyatakan Allah pasti akan menghilangkan kegundahannya dan kesedihannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Nah, ini 7 riwayat yang boleh dibaca oleh orang-orang yang berada dalam kesedihan atau kesusahan. Tetapi secara umum disebutkan di kitabnya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi itu, dalam hal kesedihan paling ringannya dan paling kemudian mudah untuk dilakukan pada saat dalam kondisi sedih adalah paling utama adalah membaca Al-Quran lalu kemudian berzikir. Nah, membaca Al-Quran ketika kita sedih, susah, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Itu yang akan membuat kita menjadi tenang. Ketika selesai membaca Al-Quran, boleh 7 riwayat ini, zikir-zikir yang tadi ini, boleh salah satunya Bapak dan Ibu pilih untuk dibaca sesuai dengan kebutuhan. Boleh juga 7-7-nya. Dulu saya pernah mencatat tulisan Bapak saya, karena ini sudah almarhum, Allahumma firlahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Beliau menulis, karena sering datang ke Pak Kiai, Pak Ustadz minta, kalau saya dalam keadaan susah, sedih, datang Pak Kiai dikasih ini, dikasih ini, banyak itu. Dan hasilnya ternyata setelah saya sekarang baru tahu, dulu saya cuma mencatat itu doa-doa. Dan ternyata ya 7 riwayat ini, dari Pak Kiai ini diberikan ini, dari Pak Kiai ini diberikan yang satunya. Setelah dikumpulkan, disuruh tulis dalam satu buku pada saya, karena itu akan dibaca pada saat sholat malam. Jadi bagian dari zikiran ketika kita sedang susah atau sedih, maka 7 riwayat itu boleh dibaca berulang-ulang setelah kita kemudian membaca Al-Quran. Itu bagian dari hal yang kita pahami, kita ketahui sekali lagi bahwa sedih itu adalah merupakan bagian dari keadaan emosi kita, tetapi jangan sampai kesedihan kita terlalu berlarut-larut atau berkepanjangan. Bahwa sedih itu turun kepada kita dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau tidak kena sakit, ada saja ujian-ujian yang membuat kita sedih, susah, itu bagian-bagian yang menggugurkan dosa. Dan ketika kita berada dalam kesedihan dan kesusahan itu membuat kita kemudian sabar, itu artinya Allah memilih kita untuk mendapatkan pahala dari kekuatan kesabaran yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan sebuah manfaat buat kita, sehingga kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap dicintai oleh Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka. Teruslah menggantungkan diri kepada Allah. Jangan biasakan hanya menggantungkan pada manusia dan keadaan, tapi tetaplah gantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.